Halo Tribuners, apa kabar? Senang dapat kembali menyapa pemirsa setia Tribun Sumsel lewat program Video 5. Program yang membahas hal-hal atau peristiwa seputar Sumatera Selatan maupun Palembang. Kali ini kami akan menyajikan informasi mengenai 5 kasus kriminal menghebohkan yang menimpa perempuan di Sumatera Selatan pada awal tahun 2019. Tahun 2019 telah berjalan beberapa bulan. Namun di 3 bulan pertama tahun ini, sudah ada 5 kasus kriminal yang sangat menyita perhatian masyarakat Sumatera Selatan. Kelima kasus kriminal tersebut semuanya terjadi pada perempuan, mulai dari ibu, anak, mahasiswa, status janda, bidan, hingga calon pendeta. Begitu besarnya perhatian publik terhadap kasus-kasus kriminal tersebut, hingga Polda Sumatera Selatan turun tangan langsung menanganinya. Berikut ini, TribunSumsel.com merangkum 5 kasus kriminal menghebohkan yang menimpa perempuan di Sumatera Selatan di awal tahun 2019. Kasus kriminal yang pertama adalah pembunuhan ibu dan anak di Pagar Alam. Sebenarnya pembunuhan ini terjadi pada 25 Desember tahun lalu. Namun kasus tersebut terus bergulir karena para pelaku melarikan diri dari kejaran polisi. Ponia, 39 tahun, dan putrinya Selvia, 13 tahun, dihabisi 3 pelaku. Mereka adalah Tika Herli, Riko Apriyadi, dan Jeffrey Saputra. Tika merupakan teman dekat Ponia. Pembunuhan itu berawal saat Tika menipu Ponia. Tika meminjam kartu ATM milik Ponia. Korban yang gaptek alias gagap teknologi merasa tidak curiga sama sekali. Sampai akhirnya dia tahu bahwa saldonya terkuras oleh Tika sebesar 45 juta rupiah. Ponia lantas menagih uang itu kepada Tika, namun Tika justru kesal ditagih. Emosinya membuncah. Dia lantas mengajak 2 temannya untuk membunuh Ponia dan anaknya. Setelah sempat buron selama sepekan, ketiga pelaku akhirnya diringkus tim reserse Polres Pagar Alam di Jakarta pada 3 Januari lalu. Pembunuhan sadis janda di Muara Enim dengan cara dibakar. Kasus pembunuhan yang kedua menewaskan Inah Antimurti, 20 tahun, seorang janda 1 anak di Muara Enim. Motif pembunuhan tersebut juga berawal dari masalah hutang. Inah diduga mempunyai hutang sebesar 5 juta rupiah kepada tersangka yang bernama Asri Marli. Asri kemudian menyuruh Inah untuk datang ke rumah kontrakannya. Asri tidak sendiri di rumah itu. Sudah ada 4 orang lain, yakni Ferry, Abdul Malik, dan 2 orang yang masih berusia di bawah umur, yakni FB 18 tahun dan DP 16 tahun. Di sana, Inah diperkosa. Korban sempat melawan, namun kemudian dipukul menggunakan balok kayu hingga tewas. Meski nyawanya sudah melayang, para pelaku kembali memperkosa Inah. Setelah itu, jasad Inah dinaikkan ke mobil pickup dan dibuang di sebuah rawa di Ogan Ilir. Tak sekadar dibuang, jasad Inah juga dibakar oleh pelaku. Mahasiswi di Muara Enim tewas dibunuh setelah diperkosa. Kasus pembunuhan sadis di Sumatera Selatan selanjutnya menewaskan mahasiswi salah satu perguruan tinggi negeri di Palembang, Fatmi Rohanayanti. Fatmi yang masih berusia 20 tahun ditemukan tewas tanpa busana di sebuah kebun di Muara Enim. Fatmi tewas di tangan residivis kelas kakap bernama Upuzan alias Sairun. Fatmi yang dalam perjalanan pulang usai mengantar ibunya dihadang oleh Sairun. Pelaku sempat memperkosa Fatmi. Setelah itu Fatmi dicekik hingga tewas. Sairun lantas kabur membawa kabur motor Fatmi. Pria yang pernah mendekam di lapas Nusa Kambangan itu akhirnya dapat ditangkap polisi. Pencabulan dan perampokan bidan di Ogan Ilir. Kekerasan seksual dan perampokan terhadap seorang bidan berinisial Y di Pemulutan Ogan Ilir. Awalnya, Y sempat dikabarkan diperkosa oleh pria tidak dikenal. Namun polisi tidak menemukan jejak pemerkosaan di tempat kejadian perkara maupun dari hasil visum terhadap korban. Belakangan diketahui, korban ternyata dicabuli oleh seorang pria yang ingin merampok di pos kesehatan desa tempat bidan Y menginap. Kepastian itu didapat setelah pelaku bernama Royhan dan seorang penadah barang curian bernama Marozi berhasil diciduk tim Jatan Ras Polda Sumsel pada 18 Maret lalu. Dari pengakuan pelaku terungkap jika ia sempat mencoba memperkosa korban. Namun karena korban melawan, pelaku hanya dapat menggerayangi tubuh korban lalu mengambil uang serta handphone korban.
pencabulan dan pembunuhan calon pendeta muda di Oki. Yang terhangat ialah pembunuhan terhadap calon pendeta Melinda Zidemi alias Melinda Wati Zidoni, 24 tahun. Ia merupakan calon pendeta di Camp Divisi 5, Dusun Sungai Baung, Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Melinda dihabisi oleh kedua orang pemuda warga setempat, Nang, 20 tahun, dan Henry, 18 tahun, yang mengaku sakit hati direndahkan korban saat Nang mencoba mengungkapkan perasaan cintanya. Berdasarkan keterangan para tersangka dan hasil penyelidikan polisi, korban yang dihabisi pada Senin 25 Maret 2019 lalu, mayat korban pun ditemukan keesokan harinya di sebuah perkebunan sawit desa setempat. Tidak sampai 2 kali 24 jam setelah pembunuhan keji itu, polisi berhasil meringkus kedua tersangka beserta barang bukti dan barang-barang berharga milik korban. Kedua tersangka pun terancam hukuman mati. Tribuners, demikian 5 kasus kriminal menghebohkan yang menimpa perempuan di Sumatera Selatan pada awal tahun 2019. Saksikan terus program Video 5 hanya di channel YouTube Tribun Sumsel. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.